Kadang, kita ketemu sama orang-orang yang penuh dengan kebencian, iri hati, dan tipu daya. Gimana ya? Mereka ini kayak hidup di dunia yang penuh kompetisi imajiner. Padahal, nggak ada lomba siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih sukses, atau siapa yang lebih bahagia. Tapi entah kenapa, ada aja yang kayak nggak bisa lihat orang lain seneng, malah fokus nyari celah buat ngejatuhin. Lucu, kan? Atau lebih tepatnya sedih. Kalian tahu nggak, kenapa mereka kayak gitu? Mungkin, mereka ngerasa kosong di dalam. Ada sesuatu yang hilang, entah rasa percaya diri, rasa cukup, atau bahkan rasa cinta untuk diri sendiri. Jadi, mereka cari pelampiasan. Kadang dengan benci orang lain, iri sama pencapaian orang lain, atau lebih parah, main tipu-tipu biar mereka kelihatan unggul. Tapi yang mereka nggak sadar, semakin mereka larut dalam itu semua, semakin hampa juga hidup mereka. Itu kayak ngegali lubang buat diri sendiri. Makin dalam, makin susah buat naik lagi. Yang lebih menyedihkan lagi, kebencian dan iri itu kayak api kecil. Kalau nggak dimatiin, bakal jadi besar. Mereka bakal terus-terusan merasa nggak puas sama hidup, selalu ngelihat sisi negatif, dan lupa bahwa hidup ini nggak selalu tentang gue lawan mereka. Padahal, bayangin deh kalau energi yang dipakai buat benci, iri, atau nipu orang itu dipakai buat memperbaiki diri. Wah, dunia mereka bakal jauh lebih damai, jauh lebih indah. Jadi, buat kalian yang mungkin pernah ngerasa kayak gini, nggak apa-apa kok, itu manusiawi. Kita semua pasti pernah ada di titik iri sama orang lain atau nggak suka sama sesuatu. Tapi yang penting, sadar. Tahan diri sebelum semuanya jadi kebiasaan. Belajar nikmatin proses hidup sendiri. Belajar bersyukur sama apa yang udah punya. Dan berhenti ngelirik hidup orang lain cuma buat ngejudge atau ngerasa lebih baik. Dan buat kalian yang mungkin lagi jadi korban dari mereka-mereka ini, ingat, itu lebih tentang mereka, bukan kalian. Jangan sampai perilaku buruk mereka bikin kalian kehilangan kepercayaan diri atau malah ikut-ikutan ke bawah arus negatif mereka. Tetap jalan di jalur kalian. Fokus sama apa yang bikin kalian bahagia. Dan tunjukin kalau kebaikan jauh lebih kuat dari kebencian. Sebab pada akhirnya, kebaikan dan ketulusan itu yang bakal menang. Kalau kita mau lihat lebih dalam, orang-orang yang terjebak dalam kebencian dan iri hati itu seringkali nggak sadar kalau mereka sendiri yang menyiksa diri. Mereka terus-terusan ngejar sesuatu yang nggak pernah ada habisnya. Mereka pikir kalau bisa ngerusak orang lain atau ngelihat orang lain jatuh, hidup mereka bakal jadi lebih baik, lebih tenang. Padahal, semakin mereka fokus sama kekurangan orang lain, semakin besar juga kekurangan mereka sendiri yang nggak mereka lihat. Kebencian itu kayak racun. Loh, kalian tahu nggak kalau bisa jadi orang yang kita benci, nggak tahu apa-apa tentang perasaan kita? Mereka bisa jadi santai aja, tapi kita sendiri yang tenggelam dalam energi negatif itu. Jadi, kalau kalian ada yang ngerasa sering dihantui rasa benci atau iri sama orang lain, coba deh periksa diri. Mungkin ada hal yang belum bisa kita terima, ada luka yang belum sembuh, atau ada rasa takut yang kita coba tutup-tutupin dengan kebencian itu. Kadang, itu juga masalah perspektif. Kita ngelihat orang lain punya sesuatu yang kita pengen, padahal mungkin mereka juga lagi berjuang dengan masalah mereka sendiri. Nggak ada yang benar-benar hidup tanpa cobaan, tanpa tantangan. Orang yang kelihatannya punya segalanya, belum tentu bahagia di dalam hatinya. Jadi, daripada sibuk mikirin hal-hal yang nggak ada habisnya, kenapa nggak coba alihkan perhatian ke diri sendiri? Coba lihat apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita syukuri. Itu jauh lebih menguntungkan. Tapi, tahu nggak sih, yang lebih menantang daripada ngadepin orang-orang yang penuh kebencian dan iri itu adalah tetap menjaga ketenangan hati kita. Iya, itu nggak gampang. Ada kalanya kita tergoda untuk melawan, atau merasa harus nunjukin siapa yang lebih hebat. Tapi justru disitulah kita diuji. Saat kita nggak terbawa perasaan mereka, saat kita bisa tetap tenang dan nggak terguncang, itu adalah kemenangan sesungguhnya.
Karena kemenangan itu bukan soal siapa yang terakhir tertawa, tapi siapa yang bisa tetap baik hati dan berdiri tegak meskipun badai kebencian datang dari semua arah. Ada satu hal lagi yang harus kita ingat. Kadang, mereka yang berbuat buruk itu merasa nggak dihargai. Mungkin mereka butuh perhatian lebih, atau merasa tersisih dari lingkaran pertemanan. Tapi, kalau kita terlalu fokus sama mereka, kita malah jadi memberi mereka kekuatan lebih. Bukannya menyelesaikan masalah, kita malah memperbesar masalah itu. Dan kalau kita terlalu banyak mikirin orang yang gak punya niat baik, kita malah mengurangi energi positif yang seharusnya bisa kita salurkan buat diri kita dan orang-orang yang tulus di sekitar kita. Tapi, jangan salah. Ini bukan berarti kita harus diam aja, ya. Bukan berarti kita jadi orang yang tunduk dan terima aja kalau mereka terus mengganggu. Gimanapun, kita juga punya hak untuk mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan kita. Terkadang, menghadapi kebencian dengan cara yang lebih bijaksana, tanpa membalas dengan kebencian, itu justru lebih kuat. Dan siapa tahu, cara kita itu bisa jadi pelajaran buat mereka yang terjebak dalam kebencian itu. Bisa jadi mereka yang akhirnya terinspirasi buat berubah. So, kalau ada orang yang nyoba ngelakuin sesuatu buat nyakitin hati kalian atau bikin kalian ngerasa nggak nyaman, jangan terlalu dipikirin. Jangan biarin itu merusak mood kalian, atau malah membuat kalian jadi orang yang sama buruknya. Kalian jauh lebih berharga dari itu. Kalian nggak butuh membandingkan diri dengan orang lain atau terperangkap dalam permainan kebencian yang nggak ada habisnya. Fokuslah pada tujuan kalian, pada impian kalian, dan jangan sampai teralihkan oleh orang-orang yang berusaha menarik kalian ke dalam dunia negatif mereka. Kita punya pilihan. Pilihan buat melangkah lebih maju dengan hati yang penuh kedamaian, tanpa membawa beban kebencian atau iri hati. Kita bisa memilih untuk jadi orang yang lebih baik, yang bisa menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin, tanpa harus ikut-ikutan terjebak dalam perangkap keburukan. Dan yang paling penting, kita bisa memilih untuk mencintai diri kita lebih banyak daripada kita mencintai keinginan untuk melihat orang lain jatuh. Kalau dipikir-pikir, hidup ini nggak selamanya tentang apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Kita nggak bisa kontrol apa yang mereka lakukan atau ngomongin di belakang. Tapi yang jelas, kita punya kontrol penuh atas cara kita merespon itu semua. Kadang, kita nggak bisa menghindari orang-orang yang nyakitin hati, yang penuh kebencian, atau yang iri. Mereka ada di mana-mana, di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan di keluarga. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menghadapinya. Bayangin kalau setiap kali mereka berusaha bikin kita jatuh, kita justru bisa jadi lebih kuat. Setiap kali mereka nyebar kebencian atau coba merusak kepercayaan kita malah semakin tenang dan yakin dengan diri kita sendiri. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kita nggak perlu ngikutin permainan mereka yang penuh tipu daya itu. Kita bisa memilih untuk tetap teguh dengan apa yang benar. Tetap jaga prinsip kita tanpa harus jatuh ke level yang sama. Tentu, itu nggak gampang. Ada kalanya kita bakal merasa frustasi. Ada kalanya kita bakal pengen balas dendam atau menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tapi dalam jangka panjang, itu nggak akan membawa apa-apa selain penyesalan. Pada akhirnya, mereka yang penuh kebencian dan iri itu justru akan kehabisan energi, sementara kita yang tetap positif dan fokus pada tujuan hidup kita, akan terus maju dan berkembang. Satu hal yang perlu kalian ingat adalah, hidup itu nggak selalu tentang siapa yang lebih cepat sampai ke tujuan. Hidup itu tentang perjalanan, tentang bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang lapang, dengan niat yang baik, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah kita punya makna. Kalau kita bisa belajar untuk mengabaikan orang yang toksik dan gak terpengaruh oleh segala kebencian yang mereka sebarkan, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Kemenangan terbesar bukan soal seberapa banyak orang yang kita kalahkan, tapi seberapa banyak kita bisa bertahan di tengah segala tantangan dan tetap jadi versi terbaik dari diri kita. Dan inilah yang kadang banyak orang gak sadar. Mereka sibuk mencari cara untuk menjatuhkan orang lain, tanpa menyadari bahwa hidup mereka nggak akan pernah damai selama itu terus dilakukan. Mereka pikir dengan merendahkan orang lain, mereka akan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih kuat. Padahal,
Yang mereka dapatkan justru rasa kosong yang semakin dalam. Kebencian gak pernah mengisi kekosongan itu. Yang bisa mengisinya hanya kedamaian, cinta, dan penerimaan. Jadi, saat kalian merasa terjebak dalam situasi seperti ini, ingatlah bahwa kalian gak sendirian. Semua orang pasti pernah merasa terganggu, terguncang, atau bahkan merasa dihakimi tanpa alasan yang jelas. Tapi itu semua adalah ujian. Ujian untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ujian untuk menguatkan karakter kita. Dan kalian yang bisa tetap tenang, yang bisa tetap berjalan di jalur kalian tanpa terpengaruh oleh kebencian orang lain, kalianlah yang sesungguhnya menang. Mungkin, kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah cara kita melihat dunia. Kita bisa memilih untuk melihat sisi baik dalam setiap hal, untuk tetap menghargai diri sendiri, dan untuk tetap percaya bahwa setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Jangan sampai perasaan buruk yang disebarkan orang lain mengubah pandangan kita tentang dunia. Karena dunia ini indah, dan kita berhak untuk menikmatinya dengan hati yang penuh harapan dan kebaikan. Jadi, tetaplah kuat, tetaplah baik, dan jangan biarkan kebencian itu menghancurkanmu. Karena di ujung perjalanan ini, hanya kebaikan dan ketulusan yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan kalian, yang masih memilih untuk tetap menjaga hati dan tetap bersikap positif, kalian adalah orang-orang yang sebenarnya sudah menang. Ketika kita berbicara tentang kebencian, iri hati, dan tipu daya, kita sebenarnya sedang membahas tentang sifat manusia yang muncul karena ketakutan dan ketidakpastian dalam diri seseorang. Mereka yang penuh kebencian atau iri hati seringkali merasa terancam oleh keberhasilan orang lain atau merasa tidak cukup baik. Itu semua berasal dari perasaan kurang percaya diri dan ketakutan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Dan yang paling menyedihkan, mereka mencoba menyembunyikan ketidakmampuan mereka dengan cara merendahkan orang lain, membuat orang lain jatuh, atau berusaha menipu supaya bisa terlihat lebih hebat. Tapi, tahu nggak? Sebenarnya mereka yang kayak gini malah lebih menyedihkan. Di luar tampak kuat dan berusaha jadi yang paling menonjol, tapi di dalam hati mereka, banyak keraguan dan ketakutan yang terus menggerogoti. Kebencian itu bukan cuma bikin hati mereka gelap, tapi juga hati orang lain yang jadi korban. Dan ironisnya, mereka yang punya kebencian itu nggak pernah merasa puas. Bahkan kalau mereka berhasil menurunkan orang lain, itu hanya sementara. Kebencian nggak bisa mengisi kekosongan yang mereka rasakan. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan rasa takut dan rasa tidak cukup dalam diri mereka sendiri. Orang yang penuh kebencian seringkali nggak sadar bahwa mereka sedang merusak hidup mereka sendiri. Setiap pikiran negatif yang mereka miliki tentang orang lain itu seperti racun yang masuk ke dalam tubuh mereka. Energi negatif itu mengalir melalui setiap kata yang mereka ucapkan, melalui setiap tindakan yang mereka ambil, dan akhirnya merusak siapa mereka sebenarnya. Mereka jadi lebih sering memikirkan kekurangan orang lain daripada memperbaiki diri mereka sendiri. Sementara itu, orang yang penuh cinta dan kebaikan gak perlu merasa takut, gak perlu merasa terancam, karena mereka tahu bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Mereka tahu bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa dicuri dari orang lain, tapi sesuatu yang datang dari dalam diri sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa kebencian dan iri hati itu adalah sesuatu yang bisa kita hindari, tapi kenyataannya, ini adalah bagian dari hidup. Kita nggak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang penuh dengan perasaan negatif. Yang bisa kita lakukan adalah memutuskan bagaimana kita akan bereaksi terhadap mereka. Kadang, kita harus menahan diri untuk tidak terpancing, untuk nggak terlibat dalam permainan mereka yang penuh tipu daya. Kadang, kita hanya perlu mundur dan menjaga jarak, karena semakin kita melibatkan diri, semakin kita juga bisa terbawa arus keburukan itu. Yang lebih penting lagi adalah, kita perlu sadar bahwa kebencian orang lain bukan masalah kita. Ini adalah masalah mereka. Mungkin mereka nggak bisa merasakan kedamaian yang kita rasakan, atau mungkin mereka merasa hidup mereka nggak adil. Tapi itu bukan alasan untuk kita ikut-ikutan terbawa. Kita punya pilihan untuk tidak membiarkan kebencian itu menggerogoti hidup kita.
Kita punya pilihan untuk tetap berjalan di jalan yang baik, untuk tetap berbagi cinta dan kebaikan meskipun orang lain berusaha menjatuhkan kita. Jadi, bagaimana kita bisa menjaga kedamaian di tengah-tengah kebencian yang ada? Yang pertama, kita harus punya batasan. Batasan bukan berarti kita harus menghindar atau melawan dengan cara yang sama. Selain itu, kita juga harus belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita menerima perlakuan buruk mereka atau membiarkan mereka terus melakukan kesalahan. Memaafkan itu lebih untuk diri kita sendiri, untuk membebaskan diri dari perasaan negatif yang hanya akan menguras energi. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan beban dari hati kita dan memberi ruang untuk kedamaian datang. Jangan lupa, kadang kebencian dan iri hati itu datang karena kita merasa tidak dihargai. Tapi, kita nggak perlu mengandalkan pujian atau pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Kita sudah cukup berharga hanya dengan menjadi diri kita sendiri. Setiap orang punya keunikan dan kelebihannya masing-masing, dan kita nggak perlu merasa rendah hanya karena ada orang lain yang lebih menonjol di depan. Kehidupan ini bukan perlombaan untuk jadi yang terbaik di mata orang lain, tapi perjalanan untuk menjadi yang terbaik di mata diri sendiri. Apa yang membuat hidup ini indah bukanlah siapa yang berhasil menjatuhkan siapa, tapi siapa yang bisa tetap berdiri teguh dengan prinsip, siapa yang bisa tetap berbagi kebaikan meskipun dunia sekitarnya penuh dengan kebencian. Kebaikan itu lebih kuat dari keburukan, dan itu yang akan membuat kita terus maju, meskipun ada orang yang mencoba menarik kita mundur. Buat kalian yang merasa terpuruk, yang merasa terhimpit dengan kebencian dan iri hati orang lain, ingatlah bahwa kalian nggak sendirian. Kita semua punya kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Kita semua punya kemampuan untuk menanggapi kebencian dengan kedamaian, untuk mengubah dunia kita dengan cara yang lebih positif. Jadi, tetaplah semangat. Jangan biarkan kebencian orang lain merusak kebahagiaan kalian. Hidup ini untuk kalian nikmati dengan penuh rasa syukur dan penuh cinta. Mereka yang terjebak dalam perasaan-perasaan tersebut sedang berjuang melawan rasa tidak cukup atau rasa takut yang ada dalam diri mereka. Seringkali, orang yang iri hati itu merasa ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin mereka merasa hidup mereka nggak seberuntung orang lain, atau mereka merasa usahanya nggak dihargai. Rasa takut kehilangan atau rasa takut tidak diakui itu bisa sangat kuat, dan sayangnya, itu seringkali membuat mereka mengambil jalan pintas, seperti merendahkan orang lain atau bahkan menyebarkan kebencian. Tapi, yang perlu kita pahami adalah, rasa iri hati dan kebencian itu adalah tanda dari ketidakbahagiaan mereka sendiri. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari perbandingan dengan orang lain. Kalau kita terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan selalu merasa kurang. Sukses atau kebahagiaan orang lain gak pernah mengurangi keberhasilan atau kebahagiaan kita. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dengan tantangan dan kebahagiaannya sendiri. Jadi, daripada terjebak dalam perasaan tidak cukup atau iri, kenapa gak fokus untuk memperbaiki diri sendiri, mengejar impian kita, dan merasa bangga dengan apa yang kita capai? Kebencian dan iri hati itu memang bisa datang tanpa kita duga. Ada kalanya kita merasa ditikam oleh kata-kata atau perilaku orang lain yang penuh dengan kebencian. Tapi, kita harus ingat, reaksi kita terhadap perasaan-perasaan ini yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian yang sama, atau kita bisa memilih untuk tetap berada di jalur yang benar dan tidak terpengaruh oleh mereka. Kebencian itu hanya akan menciptakan lingkaran kekacauan, di mana kita tidak pernah merasa puas dan terus-menerus diselimuti oleh perasaan negatif. Tetapi, ketika kita memilih untuk tetap baik, tetap tenang, kita sebenarnya sedang mengubah dunia kita. Kita sedang membawa kedamaian ke dalam hidup kita sendiri dan ke hidup orang-orang di sekitar kita. Mungkin akan ada saat-saat sulit ketika kita merasa dunia ini tidak adil. Ketika kita merasa diperlakukan dengan buruk atau dipandang sebelah mata. Tapi, ketahuilah bahwa dalam setiap ujian itu, ada kesempatan untuk tumbuh. Ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa lebih dari apa yang orang lain kira. Kita bisa lebih dari kebencian mereka. Kita bisa lebih dari iri hati mereka.
Kita bisa lebih baik tanpa harus merendahkan orang lain. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai, meskipun ada orang yang mencoba mengganggu kedamaian kita. Penting juga untuk diingat bahwa kebencian bukan hanya sekadar kata-kata atau tindakan, tapi juga perasaan yang bisa menggerogoti jiwa kita. Kebencian itu seperti batu yang berat di dalam hati kita. Semakin kita biarkan itu tumbuh, semakin berat hidup kita. Sebaliknya, cinta dan kebaikan itu seperti udara segar yang mengalir ke dalam hati kita, memberi kehidupan dan semangat baru. Jadi, mengapa harus memilih kebencian ketika kita bisa memilih cinta? Mengapa memilih iritasi, ketidakpuasan, atau kesedihan ketika kita bisa memilih kedamaian, kebahagiaan, dan rasa syukur? Dalam dunia yang penuh dengan perasaan negatif ini, menjadi seseorang yang tetap menjaga hati itu adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Kita nggak perlu ikut arus kebencian dan iri hati yang ada di sekitar kita. Kita bisa tetap menjadi orang yang berbicara dengan lembut, yang memberi dukungan kepada orang lain, yang membawa energi positif ke dalam dunia ini. Percayalah, orang yang penuh cinta dan kebaikan itu lebih menarik daripada orang yang selalu membawa kebencian dalam hatinya. Dan tahu nggak sih, banyak orang yang pada akhirnya akan melihat ketenangan kita dan merasa terinspirasi untuk ikut berubah. Mungkin mereka nggak langsung sadar, tapi dengan kita tetap berpegang pada kebaikan dan tidak terbawa oleh kebencian mereka, kita memberi contoh yang sangat kuat. Kita memberi contoh bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kedamaian hati, dan tidak ada yang lebih berharga dari menjadi diri kita sendiri tanpa perlu merendahkan orang lain. Bahkan, dengan tidak membalas kebencian dengan kebencian, kita sebenarnya membuka jalan bagi mereka untuk berpikir lebih jernih. Kita memberi mereka ruang untuk merenung, untuk melihat bahwa kebencian hanya membawa kehampaan, sementara kebaikan dan cinta membawa kehidupan yang lebih penuh dan lebih berarti. Dengan begitu, kita bukan hanya melindungi diri kita sendiri dari pengaruh negatif, tetapi kita juga membantu orang lain untuk melihat sisi kehidupan yang lebih baik. Itu adalah kebaikan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Pada akhirnya, perjalanan hidup ini adalah tentang kita memilih apa yang ingin kita bawa. Kita bisa memilih untuk membawa kebencian, iri hati, atau kita bisa memilih untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan cinta. Pilihan itu ada di tangan kita, dan itu yang akan menentukan bagaimana dunia ini akan terlihat bagi kita. Jadi, kalau kalian merasa terperangkap dalam kebencian atau iri hati, ingatlah bahwa kalian punya kekuatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Dan tidak ada jalan yang lebih baik selain jalan yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan cinta. Jadi, ketika kita menghadapi kebencian atau iri hati dari orang lain, hal pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa ini bukan tentang kita, tapi tentang mereka. Ini adalah refleksi dari perasaan mereka yang belum terselesaikan, ketidakamanan mereka, atau ketakutan mereka. Mereka mungkin merasa terancam, merasa gagal, atau merasa bahwa orang lain memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Dan karena mereka merasa tidak bisa meraih apa yang diinginkan, mereka memilih untuk menjatuhkan orang lain daripada mencari cara untuk meraih kebahagiaan atau kesuksesan mereka sendiri. Yang lebih penting lagi, ketika kita dipenuhi oleh kebencian atau iri hati, kita tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tapi juga merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri. Energi negatif ini bisa membuat kita terjebak dalam pola pikir yang destruktif, membuat kita selalu melihat dunia dengan kacamata yang penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Padahal, dunia ini jauh lebih indah dan penuh kemungkinan jika kita bisa melihatnya dari perspektif yang lebih positif. Kebencian tidak akan pernah membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yang ada, kebencian hanya membuat dunia kita terasa lebih kecil dan sempit. Saat kita fokus pada orang lain dan mulai membandingkan diri kita dengan mereka, kita seringkali lupa untuk melihat seberapa jauh kita telah berkembang. Kita lupa bahwa setiap perjalanan hidup itu unik, dan setiap orang punya cara sendiri untuk menghadapinya. Dengan terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita hanya akan merusak rasa syukur yang seharusnya kita miliki. Kita lupa untuk menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan kita, bahkan jika itu terlihat berbeda dengan perjalanan orang lain. Dan ingatlah,
Tidak ada keberhasilan yang datang dengan cara instan. Setiap orang yang berhasil atau yang tanpa hidupnya sempurna pasti melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Kita nggak bisa melihat semua itu dari luar. Terkadang, mereka yang kita anggap sempurna atau beruntung juga punya perjuangan dan tantangan tersendiri yang kita nggak tahu. Mungkin mereka lebih pintar dalam menyembunyikan kesulitan mereka, atau mungkin mereka lebih fokus pada apa yang mereka punya daripada apa yang mereka kurang. Kunci kebahagiaan adalah menerima apa yang kita miliki dan berusaha untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, daripada terjebak dalam kebencian atau iri hati, kenapa kita nggak memilih untuk mengalihkan energi kita ke hal-hal yang lebih produktif? Kita bisa fokus pada impian kita, berusaha mengembangkan diri, atau bahkan memberi lebih banyak perhatian pada orang-orang yang kita cintai. Kebencian itu hanya akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang lebih besar. Jika kita bisa melepaskan perasaan negatif tersebut dan menggantinya dengan rasa syukur, kita akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang ada di depan. Ada kalanya kita harus berdiri teguh dalam keyakinan kita, meskipun banyak orang yang mencoba menghalangi atau merendahkan kita. Tidak semua orang akan mendukung kita, dan itu normal. Setiap orang punya perspektifnya sendiri tentang dunia ini. Yang penting adalah kita tidak membiarkan pendapat atau perasaan negatif mereka merusak perjalanan kita. Kita tahu siapa kita tahu apa yang kita inginkan, dan kita tahu apa yang kita layak dapatkan. Jangan biarkan siapapun, bahkan orang yang penuh kebencian sekalipun, mengubah itu. Kadang-kadang, orang yang menyebarkan kebencian itu mungkin merasa terisolasi atau tidak dihargai. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk merasa lebih baik adalah dengan merendahkan orang lain. Tapi hal itu hanya sementara. Kebencian tidak akan memberi mereka kebahagiaan sejati. Kebahagiaan datang dari kedamaian dalam hati, dari merasa cukup dengan diri sendiri, dan dari menghargai orang lain. Ketika kita bisa mengerti ini, kita akan mulai melihat bahwa kebencian orang lain tidak lebih dari sekadar cermin dari perasaan mereka yang tak terungkapkan. Mungkin kita nggak bisa mengubah sikap orang lain, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita meresponnya. Dan dalam setiap interaksi, kita punya pilihan untuk memilih jalan yang penuh kasih dan kebaikan. Kita punya pilihan untuk mengabaikan kebencian dan tetap memilih jalan kedamaian. Kita punya pilihan untuk tetap baik, tetap rendah hati, dan tetap fokus pada kebaikan. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita menjalani hari-hari kita, tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain, tentang bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang penuh cinta dan kedamaian. Kebencian dan iri hati mungkin akan selalu ada di sekitar kita, tapi itu tidak berarti kita harus membiarkan mereka menguasai hidup kita. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, tetap bahagia, dan tetap berjalan dengan kepala tegak. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus mengalir bersama kebencian atau memilih untuk hidup dengan lebih banyak cinta dan kedamaian? Ingatlah, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita. Dengan melepaskan kebencian dan iri hati, kita memberi ruang untuk kebahagiaan itu tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Jangan biarkan kebencian orang lain merusak perjalanan hidup kita. Kita lebih kuat dari itu. Baik, kita sampai pada kesimpulannya. Kalau kita merenung lebih dalam tentang kebencian, iri hati, dan tipu daya, kita bisa melihat bahwa semua itu adalah perasaan dan sikap yang sangat manusiawi, tetapi pada akhirnya sangat merugikan diri sendiri. Kebencian dan iri hati sering muncul ketika seseorang merasa terancam, tidak dihargai, atau merasa tidak cukup baik. Tetapi, kenyataannya, kebencian dan iri hati ini bukan hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak diri sendiri. Orang yang terperangkap dalam perasaan tersebut seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang membawa beban emosional yang sangat berat yang hanya akan membuat mereka merasa lebih kosong, lebih terisolasi, dan lebih jauh dari kedamaian yang mereka cari. Kebencian itu datang karena kita merasa ada sesuatu yang hilang atau kurang dalam hidup kita, entah itu pengakuan, kekuasaan, atau kesuksesan. Dan bukannya berfokus pada cara untuk memperbaiki diri sendiri atau mencapai tujuan kita
kita malah terjebak dalam kebencian terhadap orang lain yang kita anggap lebih beruntung atau lebih sukses. Ini adalah pola pikir yang sangat merugikan, karena kebahagiaan sejati tidak datang dari menjatuhkan orang lain atau merendahkan orang lain. Kita juga harus sadar bahwa kebencian bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga bisa menjadi sebuah siklus yang menggerogoti hati kita. Ketika kita membiarkan kebencian itu berkembang, itu akan mempengaruhi cara kita melihat dunia, cara kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan cara kita memandang diri kita sendiri. Kebencian itu bisa memenjara kita dalam pola pikir negatif, membuat kita merasa terasing dari kedamaian sejati. Dan semakin kita terjebak dalam kebencian itu, semakin sulit untuk keluar dan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk tidak terpengaruh oleh kebencian atau iri hati orang lain, kita memberi diri kita kesempatan untuk merasakan kedamaian yang sejati. Kita memilih untuk tidak membiarkan perasaan negatif orang lain menguasai hidup kita. Kita memilih untuk tetap berdiri teguh dalam kebaikan, dan kita memilih untuk tidak terjebak dalam permainan yang tidak sehat ini. Ketika kita bisa mengabaikan kebencian dan tidak membalasnya dengan kebencian yang sama, kita sebenarnya sedang menjaga kedamaian dalam hati kita dan memberikan contoh kepada dunia bahwa ada cara yang lebih baik untuk hidup, yaitu dengan cinta, empati, dan pengertian. Penting juga untuk diingat bahwa dalam hidup ini, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau katakan. Namun, kita selalu punya kendali penuh atas bagaimana kita merespon itu semua. Ketika kita diperlakukan dengan buruk atau dihina, kita bisa memilih untuk tidak terpengaruh. Kita bisa memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan. Kita bisa memilih untuk tetap tenang, tetap fokus pada tujuan hidup kita, dan tidak membiarkan orang lain yang penuh kebencian itu mengubah arah hidup kita. Lebih dari itu, hidup ini bukan tentang bersaing dengan orang lain, melainkan tentang berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika kita terus berfokus pada diri kita sendiri, mengembangkan potensi kita, dan memperbaiki kelemahan kita, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu datang dengan cara yang lebih alami dan lebih murni. Kita tidak perlu merasa terancam oleh orang lain, karena keberhasilan orang lain tidak mengurangi keberhasilan kita. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan itu yang membuat hidup ini begitu indah dan penuh warna. Jadi, kenapa harus terjebak dalam kebencian atau iri hati yang tidak membawa kita kemana-mana? Kenapa harus menghabiskan energi untuk hal-hal yang hanya membuat kita merasa lebih buruk? Selain itu, kita harus belajar untuk memaafkan, bukan karena orang yang menyakiti kita pantas mendapat maaf, tetapi karena kita pantas untuk merasa bebas. Memaafkan adalah cara kita melepaskan beban yang ada di dalam hati kita, dan memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk masuk. Ketika kita memaafkan, kita membebaskan diri kita dari masa lalu yang buruk, dan memberi kesempatan bagi diri kita untuk melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Kita tidak perlu membiarkan masa lalu mengendalikan kita, karena kita memiliki kekuatan untuk memilih masa depan yang lebih baik. Memaafkan adalah langkah pertama untuk mencapai kedamaian batin, dan itu adalah kunci untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan dan penuh cinta. Dan yang paling penting, kita harus ingat bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dibuang sia-sia dalam kebencian atau iri hati. Kita bisa memilih untuk menikmati hidup kita, untuk menghargai setiap momen yang kita miliki, dan untuk berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur. Ketika kita memilih untuk menjalani hidup dengan penuh kebaikan, kita tidak hanya memperbaiki kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain. Setiap tindakan baik yang kita lakukan, setiap kata-kata yang penuh pengertian, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membawa kedamaian, semuanya berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Hidup ini adalah tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup dalam kebencian dan iri hati, atau kita bisa memilih untuk hidup dengan cinta, kedamaian, dan rasa syukur. Kita bisa memilih untuk terjebak dalam pola pikir negatif, atau kita bisa memilih untuk membuka hati kita dan melihat dunia dengan lebih positif. Kita bisa memilih untuk membalas kebencian dengan kebencian, atau kita bisa memilih untuk tetap tenang dan memberikan contoh kebaikan kepada dunia.
Yang penting adalah, apapun pilihan kita harus selalu ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan yang hanya kita yang bisa tentukan arahnya. Jadi, mari kita buat pilihan yang terbaik untuk hidup kita. Mari kita jalani hidup dengan hati yang penuh kedamaian, dengan pikiran yang positif, dan dengan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kebencian dan iri hati itu hanya sementara, tetapi kedamaian dan cinta akan bertahan selamanya. Dan pada akhirnya, itu yang akan membawa kita pada kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang kita impikan, dan kehidupan yang kita pantas dapatkan.